Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah, beliau katakan, seandainya kamu mau datang, hadir saja dari rumah, duduk di dalam peringatan acara yang dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad hanya sebagai tamu undangan, tidak ikut membaca rawinya, tidak ikut memukul terbangnya, tidak ikut membantu acaranya, tidak ikut mensukseskan, hanya sebagai tamu datang di itu acara, ikhlas karena Allah, maka dudukmu sama seperti membaca 1000 salawat kepada Nabi Muhammad. Saudara, begitu indah malam hari ini. Apa yang telah kita dapati sedari awal, telah kita dengarkan madihah, pujian-pujian akan senandung salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita dapati malam hari ini intan berlian, jauharatun la qimata laha, apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ali tadi, Masya Allah, itu semua begitu indah jikalau dapat tempat dalam sanubari hati kita, saudara. Sungguh apa yang beliau sampaikan, di mana tidaklah lain beliau mengajak kita agar kita betul-betul mencintai Habibukum Rasulullah zahiran wa batinan. Beliau menekankan kita semua agar selalu mahabbah li Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin mendengar ceritanya Rasulullah, hayat hidup, akhlak, amal santun, perangai, budi pekerti, dermawan, sifat pemimpin, satria, dan semua kehidupan Rasulullah semenjak beliau lahir sampai meninggal dunia tidak akan selesai diceritakan walaupun sampai hari kiamat, saudara. Kamu lihat mahasinuhum walau ahdatsana lil badri amamihi lam yuhsabi wa ala tafanuni wasifi biwasbihi yabna zaman wa fihi ma lam yuhsabi. Jikalau acara di Komplek Antero Raya Permai 2 malam ini diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan sejarah Nabi Muhammad sampai ketemu besok hari, sampai ketemu minggu depan, sampai ketemu bulan depan, bahkan sampai ketemu hari kiamat, tidak akan selesai menceritakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tidak akan ada yang bisa membalas jasanya Habibukum Rasulullah. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau berkata, jamin aqsal bilad sa'yan ala ra'suh. Kalau kalian ingin datang ke ini tempat, tujuannya bukan cuma hanya mengharap berkah, tapi ingin membalas jasa Nabi, beliau Imam Junaid katakan, tidak ada yang bisa balas jasanya Nabi Muhammad, tidak ada yang mampu membalas jasanya Habibukum Rasulullah. Seandainya jangan kau datang dari rumahmu satu persatu malam ini, duduk di tempat, kau datang dari negeri yang paling jauh, sa'yan ala ra'suh, kepalamu jadi kaki, kakimu jadi kepala, kemudian kau seret-seret kepalamu dari masyrik sampai maghrib, tidak akan pernah cukup untuk kalian membalas jasanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, salli ala al-Habib. Kemuliaan Rasulullah bukan cuma duduk, bukan cuma harta. Para aulia, para salihin, aslafuna, mereka orang-orang dulu, buat mereka musibah jikalau sesaat saja lupa kepada Habibukum Rasulullah. Ada seorang wali min auliaillah, guru daripada Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, guru daripada Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau bernama Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas. Beliau kalau duduk kumpul di mana tempat, beliau duduk di mana majlis, beliau tutup perkumpulan itu dengan berkata dan mengingatkan semua orang yang ada di itu tempat. Apa kata beliau? Laugat anni Rasulillah, laugat anni Rasulillah ma'adatu nafsi minal muslimin. Kalau sesaat saja saya lupa kepada Nabi Muhammad, kalau sesaat saja saya lupa kepada baginda Rasulullah, ma'adatu nafsi minal muslimin, jangan bilang saya seorang muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Musibah yang terbesar bukan gempa bumi, musibah yang besar bukan tsunami, kebakaran, longsor, banjir, ataupun apapun yang kalian dapat dari musibah. Tapi sesungguhnya musibah yang paling terbesar di dunia bagi para sahabat adalah mereka tidak lagi berkumpul dengan Nabi Muhammad. Bagi para aulia, mereka tidak lagi bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang istimewa secara qadatan, saudara. Sebagaimana apalagi buat kita, musibah yang paling terbesar adalah sampai hari ini belum pernah bermimpi melihat Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Maka beliau Habib Ali, guru kita bin Hasan Balfaqi, beliau mengajak kita,
Jangan pernah ada jeda dalam hidupmu sesaat pun untuk tidak mencintai Nabi Muhammad, untuk tidak bersalawat kepada Rasulullah. Kalian tahu apa yang Allah akan berikan kepada kalian, seluruhnya Allah berikan untukmu, asalkan kau jangan jauh dari Rasulullah. Apa yang kau minta? Kau minta jabatan, kau minta harta, kau minta kedudukan, kau minta senang berumah tangga, kau ingin punya suami yang saleh, kau ingin punya istri yang salehah, kau ingin punya anak cucu keturunan yang saleh-salehah. Apapun yang kalian minta, di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW, maka Allah kabulkan. Amin. Beliau bersabda, ana habibullah, ana habibullah, wal musalli alayya habibi, faman arada an yakuna ahabbu ila Allah bil habib falyukthiru salat ala al habib sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah kekasihnya Allah. Wal musalli alayya, orang yang bersalawat kepadaku, habibi, kalian adalah kekasihku. Ujar Nabi Muhammad, kalian adalah kekasihku. Faman arada ayakuna habun Allah bil habib, barang siapa orang yang ingin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, maka jawabannya mudah. Kata Nabi Muhammad, ini tangganya, ini jembatannya, ini jalannya, ini kendaraannya. Apa itu? Perbanyaklah kalian fal yukthiru salata ala al habib sallallahu alaihi wasallam. Cukup kendaraannya, jembatannya, perahunya untuk menuju mendapatkan cinta Allah adalah jangan pernah lupakan sedikit pun Rasulullah, dan perbanyak lidahmu basah bersolawat kepada Habibukum Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Apa yang kita dapati malam ini, pian semua duduk di ini tempat, jangan kira tidak dihitung. Jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik Anda hadir di tempat dengan dandanan, riasan, apa yang Anda dapati, pakaian-pakaian yang bersih dengan harum untuk memuliakan acara Maulid Rasulullah SAW ini, jangan kira tidak dihitung, saudara. Semua dihitung, wa kana inda rabbihim hasibah. Semua ada hitung-hitungannya di sisi Allah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah, beliau katakan, seandainya kamu mau datang, hadir saja dari rumah, duduk di dalam peringatan acara yang dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad hanya sebagai tamu undangan, tidak ikut membaca rawinya, tidak ikut memukul terbangnya, tidak ikut membantu acaranya, tidak ikut mensukseskan, hanya sebagai tamu datang di itu acara, ikhlas karena Allah, maka dudukmu sama seperti membaca 1000 salawat kepada Nabi Muhammad. Itu bagi orang yang duduk datang hanya sebagai tamu undangan, pahalanya sama seperti membaca 1000 salawat. Jangan Anda tanya tentang pahala yang memukul terbangnya, jangan Anda tanya lagi tentang bagaimana kemudian pahala yang membaca rawinya, jangan tanya lagi yang telah keluarkan hartanya untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu warda, beliau katakan, wadatu law kana limithlu jabalin uhudin dhahaban anfaqtuhu bi qiraati Maulidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya, ulun, diberi rizki oleh Allah, rizki ulun itu seperti gunung Uhud yang terbuat dari emas, itu milik saya, maka demi Allah seluruhnya saya akan habiskan, seluruhnya saya akan keluarkan agar setiap saat dibacakan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka Anda yang berandai-andai malam ini cinta, Anda lihat bagaimana dengan apa yang Anda miliki, harta Anda hari ini. Jikalau sahabat bukan cuma harta mereka tumpahkan, mereka rela istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim demi membela Rasulullah. Apa yang sudah Anda keluarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini? Acara diadakan maulid begitu luar biasa, begitu mewah, tapi apa yang didapat? Ternyata kata Habib Ali bin Hasan tadi, beliau sampaikan, Anda pulang dari tempat masih tetap jauh dari Allah. Yang hobi meninggalkan sholat masih hobi meninggalkan sholat, yang durhaka kepada orang tua masih durhaka kepada orang tua. Pulang dari acara maulid ini yang masih hobi muharramat, makruhat, subhat, masih hobi dengan perbuatan itu. Yang hobi maksiat, mungkarat, masih hobi maksiat. Yang tidak pernah salat berjamaah di masjid, tidak pernah berjamaah di masjid. Bahkan maulidnya dihadiri, tapi yang wajib subuhnya ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau tekankan kepada kita sesuatu yang berharga buat kita, apa yang disampaikan oleh mutarjim kita tadi, Habib Abdullah. Semoga beliau keduanya Allah berkahi sehatul afiat. Maka mahabbah kepada Rasul
adalah wasilah agar kita semua dapat barakah. Saya tidak akan lama, saya tidak akan panjang berbicara, namun perlu Anda catat, siapapun Anda, tidak sebanyak apapun ibadah yang Anda lakukan, tidak banyak amal baik Anda, asalkan kau miliki Rasulullah ada dalam hatimu lebih besar daripada keluargamu, hartamu, dan apa yang kau miliki, maka hidupmu akan senang dunia akhirat. Saya ulang, Anda garis bawahi, Anda ikat, Anda bungkus, dan kemudian taruh di dalam sanubari hati Anda yang paling terdalam. Saya ulangi, siapapun Anda, dari manapun keturunan Anda, jikalau di hatimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada harta yang kau miliki, daripada keluargamu, maka kau akan hidup jadi mulia di dunia sampai akhirat. Sallu alal habib. Tidak ada saudara, juru selamat kita Nabi Muhammad. Juru selamat kita adalah Nabi Muhammad. Dan Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, beliau katakan, dunia tidak akan pernah aman kalau yang di Madinah tidak dibangunkan kembali, saudara. Artinya menandakan dunia ini tidak akan pernah aman kalau bukan karena ada Rasulullah SAW. Sehingga penolongmu, penyelamatmu yang bisa membawamu senang nanti di akhirat cuma satu. Juru selamat itu bernama Muhammad Rasulullah. Adam wa man tahtahu tahta liwa'i qadar yaumil qiyamah. Kalian akan lihat nanti wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdadi ila rabbihim yansilun. Kalian bangkit dari kubur di padang mahsyar, serunai ditiup oleh malaikat Israfil, semua manusia bangkit kembali. Kalian akan menyaksikan di itu tempat nanti Nabi Adam dan rasul-rasul anbiya wal mursalin lainnya semua ada di bawah benderaku, kata Rasulullah. Allahumma shalli ala al-habib, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang bawa kita senang, saudara. Ini yang bawa berkah hidup kita. Ini yang bawa selamat keadaan kita di dunia akhirat. Maka jangan sampai maulid ini tidak membawa hasanat buat kita. Anda yang keluar dari acara ini dengan jabatan Anda, maka jadikan jabatan Anda menjadi jabatan yang maslahat untuk umat manusia, jabatan yang bisa memberikan hal yang terbaik untuk umat Rasulullah. Kalau Anda pulang dari ini tempat dengan harta Anda yang banyak hari ini, saya pesan kepada Anda, jadikan harta yang Anda bawa ke acara maulid ini dengan apa yang sudah Allah berikan, maka bawalah harta Anda keluar dari tempat dengan ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil akhlaq wal afal, sayang kepada anak yatim, peduli kepada fakir miskin, cinta kepada ulama, bantu majelis ta'lim, bantu para habaib, bantu para kiai, bantu orang-orang saleh. Maka Nabi katakan, man a'ana aliman aw muta'alliman walau bi syarbatin ma'in fa ka'annama banal ka'bah sabila. Kalian punya rizki tidak banyak, apalagi banyak, cuma punya air minum di rumah, kau bawa kepada gurumu, ada pengajiannya, ada santrinya, ada gurunya, kau berikan itu air diminum oleh gurumu, diminum oleh santri-santri yang ada di pengajian, satu teguk saja, maka pahalanya sama seperti kau menguruk 70 Ka'bah, kata Nabi Muhammad. Jangan tanya lagi hartamu yang kau keluarkan untuk maulid Nabi Muhammad. Jangan tanya lagi hartamu yang kau sedekahkan kepada kaum salihin, hartamu yang kau bantu dengan siarnya Abah Gurus Kumpul, hartamu yang kau keluarkan untuk siarnya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjali, hartamu yang kau keluarkan untuk para awliya Allah, akan jadi syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Sallu ala al-habib, sallu ala al-habib, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kalian keluar dari tempat dengan ilmu yang kau punya, maka saya minta kepada Anda biwasilatil Habib sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah Anda dari ini tempat, jadikan ilmumu adalah ilmu yang bermanfaat. Bukankah Anda sering mendengar yang hari ini Anda sedang muliakan peringatan hari lahirnya beliau, la yakulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Sallu alal habib. Bukankah sering kalian mendengar Nabi Muhammad SAW, beliau la yakulu, tidak mau bicara, tidak mau berbincang-bincang ataupun melakukan satu perbuatan illa ma'rufah, kecuali selalu kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pesan, bungkus semua dan jadikan cinta buat kita. Kalau ada bahasa Belanda, dia dekat dia dapat, dia dekat dia dapat, muhibbal mahbub mahbub.
Siapa orang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, mencintai orang yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah, Abah Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Arsad Banjari, Habib Husin Luar Batang, Habib Ali Sahibul Mauli, atau aulia yang anda cintai betul-betul, mahbub, hidup anda akan dicintai oleh alam semesta. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda mau pilih yang mana? Anda mau bungkus bawa pulang yang mana? Malam ini sudah dibuka apa yang disampaikan oleh Habib Ali tadi. Anda mau minta ampun kepada Allah, dosa Anda pun diampuni oleh Allah Rabbul Jalal. Anda minta bertaubat kepada Allah malam ini, maka Anda akan keluar dari tempat Allah terima taubat Anda. Siapa yang jadikan Nabi Muhammad wasilah dalam permintaannya kepada Allah, maka halat lahu syafa'ah. Orang itu berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Rabbul Jalal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saudara, ayo biar kita semakin dekat dengan Rasulullah. Jadikan semua dengan apa yang kita miliki hari ini, jangan pernah melupakan dengan perbuatan untuk beramal baik mengikuti Rasulullah. Jangankan mengikuti Rasulullah, Anda ikuti gurumu seperti Habib Ali tadi sampaikan. Kau ikuti gurumu menjadi tangga dan jembatan untuk hidupmu, kau akan senang. Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajab. Al-alim wal muta'allim syarikani fil ajab. Guru sama murid, guru lawan murid dalam hadis sama pahalanya. Kalau itu guru sekumpul, abah guru sekumpul dimasukkan ke dalam surga, Allah lihat siapa muridnya yang sampai hari ini masih cinta dengan abah guru sekumpul. Saya minta jangan dibagikan apapun. Jangan ganggu apa yang sedang saya sampaikan, karena ini akan mengganggu orang fokus dalam mendengarkan mahabbah kepada Rasulullah. Saya minta tolong hentikan. Waktu kita cuma sesaat. Tadi saya katakan Anda bayar dengan berangkat dari Masyrik sampai Maghrib, kepala Anda di bawah, Anda seret-seret kepala Anda sambil salawat, Anda tidak akan bisa balas jasa Rasulullah. Baru duduk 1 jam 2 jam Anda sudah bingung dengan urusan makan. Hentikan sebentar. Saya minta hentikan. Anda dengarkan Rasulullah, jauh lebih mengenyangkan jasmani rohani Anda. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah? Sudah? Baik. Nanti Anda dapat kenyang, pulang dari tempat, jasmani Anda kenyang, rohani Anda kenyang. Besok Anda punya hajat dikabulkan oleh Allah. Besok Anda punya penyakit disembuhkan oleh Allah. Anda yang belum berangkat pergi haji, pergi umrah, ziarah makam Nabi, berangkat pergi haji, pergi umrah. Anda pulang dari tempat, besok yang belum dapat jodoh, soleh soleha. Anda pulang dari tempat, yang belum punya keturunan, dapat keturunan yang soleh soleha. Anda bermunajat malam ini, mengenyangkan uang yang ratusan juta Anda keluarkan, tidak perlu Anda keluarkan. Anda doa kepada Allah, ayah anda, ibunda kita yang sedang sakit terbaring di rumah, insya Allah dengan doa di tempat Allah angkat penyakit mereka, saudara. Maka ini lebih mahal dari segala-galanya. Sallu ala Nabi. Salatullah salamun ala Taha Rasul. Salatullah ala Yasin billah. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah Salat
Salatullah salamullah ala yasin habib. Lebih keras sekali lagi semua. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin Semali habibillah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Terakhir 5 menit terakhir sambil menunggu persiapan nasi keluar lagi. Terus tunggu saudara, apa yang disampaikan tadi oleh Habib Ali dan diterjemahkan oleh Habib Abdullah tadi sudah bisa kita dapati malam ini. Berarti tidak ada lagi kalimat melupakan Rasulullah. Dengan hartamu, dengan jabatanmu, dengan ilmu, keluarkan semuanya untuk Rasulullah. Maka tidak sampai kepada Rasulullah seperti apa yang beliau sampaikan, tidak sampai seseorang kepada Allah tanpa kenal dengan Nabi Muhammad. Maka ini tangga yang terakhir. Tidak sampai orang mengenal Nabi Muhammad tanpa memiliki apa? Sanad. Bib, kami bukan habaib, kami bukan keturunan ahlu bait Nabi. Anda tetap bisa menjadi orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Sanad ilmu. Anda belajar dengan guru-guru yang ada di semua langgar masjid, kampung, kota, desa yang ada di bumi Kalimantan Selatan ataupun bahkan di luar Kalimantan Selatan, baik itu habaib ataupun bukan habaib, selagi urusan sanad ilmumu kepada mereka betul-betul ikhlas, baik dengan sesuatu yang akhlak dan adab, maka kau punya sanad ilmu sampai kepada Rasulullah. Tapi saya pesan, ilmu Anda tidak akan pernah bermanfaat, apalagi Anda berharap punya anak Anda jadi orang soleh, kalau Anda tidak punya tahu rasa terima kasih kepada guru, tidak tahu rasa hormat kepada ulama, tidak ada rasa adab, ta'zim, takrim kepada ulama, tidak ada ilmu bermanfaat untuk Anda. Mereka ulama, orang-orang soleh, mereka lebih mulia dari kursi emas singgasana yang diduduki oleh raja yang paling mulia. Bahkan di atasnya ada mahkota, di atasnya mahkota. Itu tidak ada bandingannya dengan seorang ulama yang punya ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Pesan saya, kalau Anda pengen semangka bijinya semangka, pengen mangga bijinya mangga, maka jadikan apa yang kau harap dengan anakmu yang hari ini di pondok pesantren tahfiz, anakmu yang di pondok-pondok pesantren para habaib dan ulama, kau juga harus jadi orang yang baik. Kalau kau berharap anakmu jadi tahfiz Quran, tapi ternyata kau orang tuanya tidak pernah baca Quran, Anda ingin punya anak jadi ulama, jadi mubaligh, sementara Anda sampai hari ini tidak pernah mau datang duduk di majelis ulama, Sahwalala. Ini sesuatu yang harus diambil. Dan kalau sudah Anda punya anak, ya Allah, anak saya, anak ulun sudah jadi orang hebat, bisa ceramah, hafal hadis, hafal Quran, alhamdulillah. Jangan Anda bangga cuma dengan anak Anda, banggalah dengan guru yang mengajarkan anak Anda, sehingga hartamu kau keluarkan untuk itu guru yang telah memberikan kemuliaan. Saya tutup ceramah saya 3 menit. Ada Rasulullah punya cucu, namanya Imam Ali, cicit Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu wa arda. Imam Ali Zainal Abidin ini punya anak namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridhai keduanya dan kita malam ini dapat keberkahannya, dan besok di hari kiamat kita bisa cium tangan beliau, amin. Kebetulan Imam Ali Zainal Abidin sedang duduk di depan rumah. Ini Sayyidina Muhammad Al-Baqir masih kecil. Abah, kata abahnya Imam Ali Zainal Abidin, jawabannya ta'ala. Mulai hari ini kamu pergi belajar mengaji. Naam ya Abah. Mau kamu mengaji? Mau Abah. Ngaji di mana Abah? Sudah, nanti kau pergi mengaji, banyak belajar Quran ya. Iya Abah. Ini cucu cicitnya Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib bintu Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat, dipanggil muridnya, murid sini, ayo anterin nih waladi, berangkat pergi, anakku belajar pergi ngaji ke rumah guru. Ini dengerin, nama gurunya Syekh Abdurrahman Al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Berangkat, simak baik-baik, masuk ke dalam rumah Syekh Abdurrahman Al-Aslami, duduk ngaji. 1 hari lewat, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2
2 minggu, 3 minggu. 3 minggu belajar di rumah Syekh Abdurrahman Thalatha Usmunid, belajar di beberapa minggu di rumah Syekh Abdurrahman Aslami. Alhamdulillah saudara, satu hari Imam Ali Zainal Abidin baru pulang ke rumah, duduk di rumah, itu Sayyidina Muhammad Baqir pulang, masih kecil, pulang ke rumah bawa Quran, dia cium tangan abahnya. Itu Imam Ali Zainal Abidin kalau anaknya pulang saudara. Ini nggak kayak kita cuman dicium, kasih tangan, selesai. Orang-orang soleh kalau anaknya pulang mau berangkat ataupun pulang dari sekolah belajar mengaji, mereka bacakan dadanya, alam nasrah laka sadrah wa wada'na anka wizrak. Paham dong? Bacakan tunggu kepalanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Paham dong? Sampai selesai. Sehingga anak mereka tumbuh bukan jadi orang alim lagi, jadi wali min auliyaillah. Selesai. Cium tangan abahnya, selesai dicium, kata abahnya, ya waladi, ahlan wa sahlan, selamat datang. Dari mana nak? Dari abah, baru pulang ngaji. Ngaji di mana nak? Di rumah Syekh Abdurrahman. Oh Masya Allah, kamu bisa ngajinya sekarang, sudah bisa? Bisa abah. Apa yang dipelajari? Suratul Fatihah. Sudah bisa baca Suratul Fatihah? Alhamdulillah hafal abah. Subhanallah. Itu waktu Muhammad Baqir, Sayyidina Muhammad Baqir bilang hafal, langsung digendong sama abahnya, ditaruh di atas dadanya, dicium sambil berkata, ya Allah terima kasih. Menangis Imam Ali Zainal Abidin, menangis. Anaknya bisa hafal Suratul Fatihah, menangis. Dari ya Rabb, terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Rabb, anakku telah bisa dapat menghafal Suratul Fatihah. Terima kasih ya Allah. Lihat, tidak ada karim seperti Ahlul Bait Nabi Muhammad. Melihat anaknya sudah hafal Suratul Fatihah, gembira Imam Ali Zainal Abidin, panggil muridnya, kalau tahan sini. Itu lihat di belakang rumahku ada berapa ekor onta yang aku punya. Berangkat tuh murid ke belakang rumah, lihat bilang ada 12 ekor onta wahai Imam Ali. Kata Imam Ali, ambil 12 ekor onta itu semua taruh di sini. Sudah kumpul tuh onta 12 ekor. Belum selesai. Kata Imam Ali, tolong sekarang kau masuk ke dalam kamarku, ambil di dalam kamarku ada 2 tongkah kantong, isinya duit 12.000 dirham. Ambil, bawa semua. Sudah ditaruh depan, pembantunya tanya, muridnya tanya, wahai Imam Ali mau diapain ini? Onta mau diapain? Sekarang juga ini onta 12 ekor dan duit ribuan dirham ini, antarkan semuanya, jangan sisakan satu keping pun ke rumah guru yang telah mengajarkan putraku Suratul Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berangkat si murid ke rumah gurunya Syekh Abdurrahman. Syiban, Syekh Abdurrahman Aslami sudah tua, saudara. Masuk ketok pintu. Assalamualaikum ya Syekh Abdurrahman. Waalaikumsalam. Buka pintu. Siapa kamu? Saya pembantunya Imam Ali Zainal Abidin. Oh. Imam Ali Zainal Abidin sibta Rasulullah. Imam Ali cucu Rasulullah. Ada apa? Beliau kirim salam sama Sibta Rasulullah, kirim salam kepadaku, cucunya Rasulullah kirim salam kepadaku. Ada apa? Beliau kasih ini hadiah buat antum. Hadiah? Hadiah apa? Ini 12 ekor unta dan duit 12.000 dirham buat antum semuanya. Kamu mau menghina saya? Mentang-mentang saya orang miskin, mentang-mentang saya orang fakir, kamu mau ledek saya dengan hadiah yang belum pernah dibayangkan oleh manusia manapun, dikasih hadiah sebanyak ini? Ini betul-betul hadiah dari Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin kasih hadiah buat saya. Memang saya punya perbuatan apa untuk beliau? Kata beliau, pembantunya, alhamdulillah sudah lebih beberapa minggu putra beliau selama ini ngaji di rumah antum. Tunggu sebentar, putranya Imam Ali ngaji di rumah ini. Yang mana? Itu yang namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir yang kecil. Betul. Itu anak bin Ali bin Abi bin Imam Ali bin Imam Ali Zainal Abidin. Betul. Itu langsung dilepas pintu, saudara. Pintu langsung dilepas oleh Syekh Abdurrahman Aslami. Langsung beliau sujud di rumahnya menangis deras sambil berkata, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ternyata di rumah ini selama ini ada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima kasih, rumahku sudah diinjak oleh cucunya Rasulullah. Ya Allah, terima kasih, maka rumah saya akan jadi syafaat beserta keluarga besar saya akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad karena rumah saya sudah diinjak oleh cucunya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau saking gembira bilang, mohon maaf,
hadiah yang terbesar buat saya. Dari dulu saya berharap rumah saya bisa diinjak oleh cucunya Rasulullah. Itu adalah hadiah yang terbesar dari semesta alam, kata beliau. Karena harapan saya pengen kumpul dengan keluarga saya besok bersama Rasulullah. Saya tidak bisa terima hadiah Imam Ali. Kata pembantunya, mohon maaf, saya juga tidak bisa bawa kembali. Kalau begitu biar saya yang antar kembali. Nggak kayak ulama-ulama sekarang, diantarin langsung manut. Yang haram bisa jadi halal, betul? 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 Saudara Imam Syabir Rahman Al-Islami nggak terima begitu aja, main terima amplop set. Oke, ACC, ini haram hukumnya? Oh bisa nih halal jadinya. Oh ini halal, oh mau gimana Kiai ulama, bisa gak? Oh bisa, amin. Ini bakal jadi urusannya haram, tenang, saya beresin, saya cari dalilnya. Innalillahi. So. Berangkat Syekh Abdurrahman Aslami pakai tongkat ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Antar 12 ekor onta sampai ke rumah Imam Ali Zainal Abidin, ketemu, assalamualaikum ya sibta Rasulullah, assalamualaikum wahai cucunya Rasulullah. Langsung dipeluk, diciumi dadanya Imam Ali Zainal Abidin oleh Syekh Abdurrahman Aslami. Kalau Imam Ali Zainal Abidin, saya terima kasih, minta maaf, minta ridho kalau saya kurang sopan, kurang adab. Hari ini saya datang ke sini mau mengucapkan terima kasih dan saya minta maaf tidak bisa terima ini hadiah apa yang antum berikan. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Ya Syekh Abdurrahman, demi Allah saya gembira sekali. Putra saya bisa hafal surat Al-Fatihah. Saya gembira sekali karena dulu suratul Fatihah waktu disampaikan kepada kakek jadi Muhammad SAW, diantar kepada kakekku Nabi Muhammad, dikawal oleh 70.000 malaikat untuk mengantar suratul Fatihah itu. Maka aku berterima kasih kepada Allah, anakku sudah bisa hafal daripada suratul Fatihah. Enggak sebanding dengan apa yang kuberikan kepada engkau. Seandainya wallahi saya masih punya rumah satu lagi, maka rumah saya akan kasih kepada engkau karena kau telah mengajarkan putraku suratul Fatihah. Ahlu baitin Nabi kalau sudah keluar dari tangan kanan tidak berharap ambil lagi dari tangan kiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini akhlaknya Rasulullah. Ini tidak ada karim seperti keluarga Rasulullah. Malam ini jadi contoh buat yang seberatan, agar jadi orang yang soleh, agar jadi orang yang mahabbah. Tidak buat mahabbah ini, tidak ukur Habib ini, Habib itu. Enggak. Ingat, ad-dinu asas. Asasu dinil Islam hubbi ahli baiti. Ugrubu Muhammadan min ahli baiti. Agama ini pondasi landasan, tapi landasan Islam adalah mencintai anak cucuku, kata Rasulullah. Anda bisa belajar bagaimana anak Rasulullah dan keluarga besar anak Rasulullah, cucu Rasulullah mengajarkan kepada kita arti sebuah penghormatan kepada ilmu. Mudah-mudahan malam ini kita diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah. Habib Ali malam ini semoga menjadi wasilah buat kita besok bisa kumpul bersama Rasulullah. Zaduna fil mahsyar, jadi athar buat kita semua bisa berkumpul dengan Rasulullah, boleh mencium tangan Rasulullah di mahsyar, di Hud dan jembatan Sirat bersama Rasulullah. Amin. Ayo kita tutup biar semangat malam ini. Semoga dengan salawat ini Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ajani wa taji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ajani wa taji Rabbi fanfa'na بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي mudah-mudahan bermanfaat. Saya kurang lebihnya minta maaf kepada panitia.
guru habaib yang ada di tempat, ucapkan amin. Semoga beliau semua dipanjangkan umurnya, badannya oleh Allah, dikumpulkan di dunia bersama, di akhirat bersama, amin. Dan kita bacakan amin. Mudah-mudahan cucu Rasulullah yang ada di kota Mekah, imam besar umat Islam, kembali bisa ke Jakarta, kembali ke Indonesia dengan selamat. Allah pelihara, Allah lindungi beliau, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum.